T4, T5, T6 Pak Agus ini. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan kesaksian yang benar, tiada lain yang sebenarnya. Ya, silakan saksi. Sejak tahun 2001 saya sebagai pengurus di Kadin Kabupaten Karawang. 2006 saya sebagai ketua Kadin Kabupaten Karawang sampai tahun 2016. Setelah itu ikut di kepengurusan di Jawa Barat sampai tahun berapa ya, 2000 terakhir saya di kepengurusan di Jawa Barat. Tahun yang terakhir kali kepengurusan Jawa Barat sebagai apa? Sebagai wakil ketua. Wakil ketua. Saudara saksi kenal dengan saudara Agung Suryama Kenal. yang pada saat itu menjabat sebagai caretaker, ketua caretaker Provinsi Jawa Barat. Kenal. Apakah saudara saksi masuk dalam struktur kepengurusan caretaker? Saya masuk kepengurusan caretaker di pimpinan Pak Agung sebagai ketua caretaker Jawa Barat. Sebagai ketua caretaker. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin agak meloncat. Saudara saksi tahu nggak ada perkara selain perkara antara penggugat dan tergugat yang ada di sini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Maksudnya bisa diperjelas? Ada nggak sengketa di luar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Muprok di Bandung juga lagi berperkara dengan gugatan pada tanggal 20 Januari di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Berarti tanggal 20 Januari baru didaftarkan atau seperti apa? Pendaftaran gugatan tanggal 20 Januari di 2026 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Apakah para pihaknya sama? Dalam arti siapa saja yang sebagai penggugat dan tergugat? Penggugatnya saya sendiri, yang tergugatnya semua caretaker dan Kadin Indonesia. Terkait dengan hal apa saksi yang saksi ketahui gugatan tersebut? Gugatan tersebut terkait saya terpilih jadi ketua Kadin Jawa Barat pada Muprok di Bandung, tetapi saya tidak mendapatkan hak untuk di-SK-kan, sehingga saya melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Berarti lebih dahulu perkara yang ada di sini dalam arti 4 Desember 2025 daripada yang ada di Bandung. Ya, gugatan saya tanggal 20 Januari. 20 Januari. Pak Agung Suryama itu caretaker bulan saya ada salah Pak, ya. Ya, silakan. Memang menyangkut tanggal dan nomor 31 Oktober tanggal 31 Oktober dengan skep 2000 berapa Pak? 2025 Pak. 2002 nomor skepnya 2024 Pak. nomor 2024. Saudara saksi pada saat di caretaker pernah nggak mendapatkan sosialisasi atau ditunjukkan suratnya di caretaker gitu? Pada saat itu tidak pernah. Tidak pernah. Saudara saksi tadi pernah bertemu dengan Pak Topan terkait SK itu? Waktu saya dengar adanya pengajian informasi, saya sempat menanyakan ke Pak Topan. Saya sempat menanyakan langsung kepada Pak Topan pada saat itu di Hotel Pullman. Tanyakan, beliau mengatakan anggap tidak ada, saya hanya membantu Pak Agung secara teknis. Anggap tidak ada. Itu kalimat Pak Topan. Oke. Saudara saksi pada saat caretaker Pak Agung tahu tidak saudara saksi bahwa adanya pemberitahuan dari Kadin Indonesia melalui Pak Erwin Aksa bahwa kepengurusan yang sah itu adalah Pak Agung? Saudara saksi tahu itu? Pada saat itu disampaikan ke seluruh stakeholder di kabupaten bahwa
Pengurus Ketua Kadin sementara Jawa Barat adalah Pak Agung Suryama. Itu ada suratnya yang disampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah kota. Saudara saksi itu bilang, tahu tidak bahwa Pak Almer Paik Rusidi dalam hal ini tergugat 7 dalam perkara ini pernah dicabut mandatnya oleh Pak Agung Suryama? Ya, Pak Almer dan seluruh kepengurusan di Kota Bogor dicabut mandatnya oleh Pak Agung dengan skep 025. Saudara saksi tahu tidak bahwa adanya penggantian PO penyelenggaraan musyawarah provinsi dari PO 283 ke 213, saudara saksi tahu? Sejauh itu kita tidak tahu, bahkan sempat menanyakan skep 213 yang didesisikan sebagai konsideran di skep 030. Tidak pernah ada itu. Tidak pernah melihat. Atau barangkali dari Pak Agung pernah pegang atau apa? Tidak pernah melihat, tidak pernah disosialisasikan. Tidak pernah disosialisasikan. Siapa saja yang hadir saudara saksi itu? Yang tanggal 21 ya? Ya. Tanggal 21 itu saya sendiri, ada Pak Rajab, ada Pak Mulyadi, ada Pak Boni, Kabupaten Bandung, ada Ketua Dewan Pertimbangannya Pak Ferry, terus ada Pak Topan, ada Pak Widi, ada Pak Haji sendiri, terus ada Pak Sarman, Pak Hamzah, dan yang lainnya yang saya tidak hafal satu banyak. Adakah semacam risalah atau apa yang dibuat di situ? Ada notulen rapat di situ bila mana disepakati para pihak sepakat untuk merekonsiliasi dan mencabut gugatan bila mana sudah tercapai kesepakatan. Ada poin lain lagi? Ada poin lain lagi yang SK yang diakui SK dari Pak Tujuh Setara, Pak Jayabaya sebagai caretaker, Pak Agung, SK Pak Agung 1, SK Pak Agung 2, dan SK Pak Topan. Itu harus disepakati, tapi bila mana mufakatnya tercapai, kesepakatan itu tercapai. Sebelumnya sudah ada belum pertemuan sebelum tanggal 21 atau ada? Ada. Yang pertama itu tanggal berapa saya lupa. Itu pun sama, menampung semua permasalahan yang ada di Jawa Barat dalam rangkaian untuk memediasi di luar pengadilan. Saudara saksi atau dalam hal ini yang saudara saksi tahu, apakah penggugat diberikan itu notulen? Saudara bisa datangnya? Tidak. Tidak diberikan. Jadi itu dipegang siapa? Pedagang di Indonesia. Diminta. Apakah saudara saksi diminta? Saya minta tidak diberikan. Tidak diberikan. Alasannya tidak tahu? Alasannya tidak diberikan alasan. Pokoknya tidak boleh keluar, hanya untuk internal. Ada kesepakatan apa-apa untuk internal? Untuk internal. Untuk Kadin Indonesia Untuk sendiri? Indonesia. Ada kesepakatan bahwa ini tidak boleh keluar atau seperti apa? Ada kesepakatan bahwa ini adalah rangkaian mediasi dan tidak boleh keluar hanya untuk internal. Baik. Itu secara lisan ya? Oh, secara lisan. Baik. Saudara saksi tahu tidak pelaksanaan musyawarah provinsi di Kota Bogor? Tahu. Tahu. Saudara saksi tahu dari mana? Mendengar aja dari Kabupaten Kota ada bahwa ada musyawarah di Bogor. Saudara saksi tahu tidak penyelenggara musyawarah provinsi yang di Kota Bogor siapa? Caretaker siapa? Caretaker Pak Topan. Pak Topan. Tahu tanggal berapa pelaksanaannya? 24 September 24 September tahun 2024. Saudara saksi tidak hadir? Saya tidak hadir. Tidak hadir. Baik, saudara saksi,
ini kan pengalaman di tadi, di caretaker tadi, saya fokus kepada caretaker. Selama caretaker, selama ini Kadin Indonesia itu bersurat, apakah dia mengirimkan hard copy atau memang cara lain? Surat ke siapa, Pak? Misalnya begini, undangan atau surat atau apa dari PO biasanya dikirimnya lewat apa? WA biasanya. WA. Nggak pernah terima hard copy. Tidak pernah. Yang saudara saksi tahu bahwa SK-nya Pak Agung atau PO segala macam itu tidak pernah. Kalau SK Pak Agung saya tahu. Hard copy. Hard copy ada. Kalau peraturan organisasi Tidak pernah ada. tidak pernah ada ya. Tidak pernah ada hard copy. Komunikasikan. Oh begitu. Tadi termasuk soal undangan ya. Soal undangan terakhir pun by WA. Pertanyaan saya, di surat itu menjelaskan Agung Suryamalnya atau kondisi tadi Provinsi Jawa Barat yang dalam saat itu pada saat kondisi sedang caretaker. Pertanyaannya itu, saudara saksi. Yang saudara tahu tentang surat itu? Surat itu Agung Suryamal adalah satu-satunya ketua Kadin sementara Jawa Barat. Ya. Boleh, selama Boleh, ya itu yang saya tanya boleh kan? tapi harus tetap masih anggota Kadin. Ya oke, itu saya tanya itu. Pribadinya harus anggota Kadin. Oke. Tidak bisa ALB bukan anggota Kadin mencalonkan. Oke, ya berarti boleh ya ALB mencalonkan ketua umum di dalam Mukraf itu sepanjang dia anggota Kadin. Betul saudara saksi? Dan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Oke, betul ya. Oke. Apakah saudara saksi mengetahui jabatan Pak Agung Suryamal di Kadin Jawa Barat? Pak Agung Suryamal, ketua caretaker Kadin Jawa Barat. Yang saudara saksi ketahui, apakah Pak Agung menjabat 1 periode atau 2 periode atau lebih sebagai Kadin Jawa Barat? Caretaker atau apa nih Pak? Kadin jabarnya, Kadin jabar. Jabarnya Pak Agung 2 periode. Oke, selama menjabat jadi Kadin Jawa Barat, apakah ada permasalahan atau di kepemimpinan Pak Agung Suryamal saat itu? Tidak pernah ada. Berarti lancar. Dengan 2 periode, alhamdulillah selesai dengan baik dan diterima oleh semua. Saudara saksi tahu tidak, dari penggugat sudah pernah mengajukan permohonan perundingan? Apakah SK 205 itu produk resmi dari yang dikeluarkan oleh caretaker Agung Suryamal dianggap resmi? SK 025 yang Menyatakan pencabutan saudara Almer sah dari Pak Agung. sah. Pertanyaan saya jelas, singkat. Apakah ketika saudara Agung Suryamal melayangkan 025 tersebut atau SK tersebut dan dinyatakan sah, apakah pernah ada koreksi dari Kadin Indonesia? Selama yang saya tahu tidak pernah ada. Tidak pernah ada ya? Oke. Mengeluarkan teguran pertama, kedua, dan ketiga kepada saudara Almer atas pelanggaran ADART. Bukan dari saya, tapi dari ketua caretaker dikeluarkan surat tegurannya. Ya, saudara saksi lihat enggak? Iya, teguran satu kedua. Ya. Ada surat teguran. Nah, makanya yang saudara saksi menyatakan ada kan gitu ya. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa saudara Almer per hari ini dia tidak pernah menerima. Sewaranya. Ya, saudara selanjutnya. Ya, untuk saksi berikutnya karena kita perlu isoma ya. Selasa tanggal 4 kalau boleh siang aja ya, habis makan siang. Ini kan sama-sama berteman ini ya, tinggal tentukan aja kapan datangnya, daripada ada yang pagi, ada yang sore. Silakan kalau mau jam 1 jam 1. Makasih yang mulia. Kali mau main laporan aja. Tanggung jawaban Yang penting langsung. Jangan berebut. Dalam fakta persidangan bahwa
Ya, sejalan dengan apa yang kita gugat dan juga sejalan dengan apa yang memang keterangan saksi sebelumnya terkait masalah SK-nya Pak Topan dan selaku pengganti ketua caretaker begitu. Ternyata beliau juga selaku ketua caretaker anggota caretaker tidak pernah mendapatkan. Nah, yang berikutnya ternyata ya pelaksanaan musyawarah di provinsi di Bogor itu tadi tidak pernah disosialisasikan tahapan-tahapannya juga gitu. Yang berikutnya fakta persidangan terungkap bahwa Saudara Almer juga pernah menyatakan bahwa Pak Nindya waktu itu hasil munaslup 14 September 2024 itu ternyata ilegal. Itu fakta-fakta yang memang kita gali kemarin. Tadi dari Pak Nindya, terus dari saksi yang satu lagi bahwa dari Pak Nindya dulu ternyata selaku ketua caretaker bagian dari caretaker tidak pernah juga mendapatkan terkait masalah sosialisasi baik itu 213, 209, 205 yang Kadin Indonesia klaim bahwa itu sudah diganti semua PO-nya kan begitu. Nah, tadi saksi kita yang terakhir itu kita hadirkan karena memang saksi ini adalah saksi fakta yang hadir pada saat pelaksanaan musyawarah provinsi yang terjadi di Kota Bogor. Nah, tadi kita pertanyakan terkait masalah undangan, terkait masalah apa saja yang hadir. Ternyata fakta persidangan terungkap bahwa tidak hanya orang yang memegang surat mandat yang bisa hadir di situ, ternyata yang nggak memiliki mandat pun belum masuk. Malah tadi sampaikan ada juga ternyata yang bukan anggota Kadin, dia anggota ormas bisa hadir masuk di dalam walaupun ya konteks pengamanan dan segala macam. Tadi ada disebutin ormas lah, ya saya tidak spesifik tadi tapi atau apalah tadi kan. Tapi yang jelas adalah itu bukan Kadin tetapi diberikan Kadin dan segala macam. Yang kedua, tahapan yang terjadi di dalam karena saksi fakta yang kita hadirkan hari ini adalah yang hadir pada saat sebelum dimulai acara sampai selesai. Maka tadi saya pertanyakan, kita pertanyakan apakah tahapan-tahapan itu dilakukan atau tidak. Ternyata tidak gitu. Jadi pleno dan segala macam itu tidak ada, maka ya hanya dijelaskan bahwa ya disetujuilah Almer jadi ketua Kadin. Begitu kira-kira, itu tadi fakta yang terungkap dalam persidangan. Begitu kira-kira. Baru tadi bahwa Almer itu dicabut mandatnya kan. Nah, itu yang mencabut mandat itu Pak Agung Suryamal. Jadi gini, 3 saksi yang kita hadirkan, 3 saksi konsisten mengatakan bahwa ternyata mereka mengetahui bahwa saudara Almer itu sudah dicabut mandatnya oleh Pak Agung Suryamal selaku ketua caretaker Provinsi Jawa Barat. Iya kan? Kenapa? Karena ternyata ya tadi ada peringatan dan lain-lain. Itu kan sebenarnya sudah terungkap semua bahwa memang ketua caretaker Jawa Barat, iya, ketua caretaker Jawa Barat Pak Agung Suryamal yang mencabut. Pokoknya Pak Agung yang ketua caretaker Jawa Barat. Iya, ketua caretaker Provinsi Jawa Barat itu mencabut namanya Almer. Almer selaku adalah ketua Kadin Kota Bogor. Ya, cuma gini Pak Roy. Apakah ketua caretaker boleh mencabut mandat? Begini, jawabannya sederhana. Ya. Boleh atau tidak boleh tentu kan kembali kepada aturan. Ya. Tetapi konteks kita bukan itu pada saat ini. Konteks kita adalah tadi kita tanyakan juga, apakah dari mulai saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, apakah pernah tidak seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Pak Agung termasuk mandatnya Pak Almer Pak Rusidi itu pernah nggak dibatalkan oleh Kadin Indonesia? Ternyata dikatakan adalah tidak benar. Ya. Tadi juga disinggung juga terkait masalah Pak Heru Naksa. Ternyata Pak Heru Naksa menyatakan bahwa Kadin Provinsi Jawa Barat itu status quo. Nah, itu fakta-fakta persidangan pertemuan yang itu tadi ada bicara terkait masalah fakta yang ada di persidangan. Begitu kira-kira. Ya. Jadi soalnya begini Pak. Saksi kedua pada ini kan ditanya oleh kuasa hukum terduga bahwa apakah ketua caretaker boleh mencabut mandat. Pak Denny tadi menjawab tidak boleh katanya gitu. Enggak, itu kita kan bicara soal pendapat. Ini kan kita bicara fakta ya. Fakta adalah yang faktanya Kadin Indonesia belum pernah mencabut apapun yang dikeluarkan oleh Pak Agung. Begitu. Ya.
Itu kira-kira Pak. Oke. Yes. Ada tambahan? Nah, selanjutnya ini kan persidangan tanggal 4 Agustus 2026 ya. Ini dari penggugat juga, kalau saksi fakta sudah selesai hari ini, selanjutnya kami menghadirkan ahli digital forensik. Spesifikasinya adalah terkait masalah metadata yang akan kita menguji terkait masalah 283 atau POP yang lain. Begitu kira-kira. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah mengikuti sidang saksi dari penggugat, dan sidang Kadin Jabar tadi itu cukup menarik ya. Jadi ada beberapa poin yang saya simak. Yang pertama, di awal sidang itu para kuasa hukum tergugat hampir semuanya menolak saksi Pak Nizar Sungkar ya. Nah, ini indikasi nih kenapa menolak segala. Karena kan kalau yang namanya kesaksian kan bebas sebetulnya. Dan hakim juga ya bijaksana dan adil ya, mempersilahkan kesaksian dari Pak Nizar Sungkar ya. Dan di situ kan jelas akan terangkat pokok masalahnya, karena Pak Nizar memang tahu persis ya, pokok masalah dari kasus Kadin Jabar ini. Tuh yang pertama ya. Jadi alhamdulillah Pak Nizar Sungkar ya diizinkan oleh hakim ya untuk memberikan kesaksian. Kemudian yang kedua ya, surat rekonsiliasi, surat dari Kadin Indonesia yang menghendaki rekonsiliasi, mengundang para pihak termasuk Pak Nizar Sungkar, Pak Raja, Pak Mulyadi itu diundang sama Kadin Indonesia pada tanggal 25 Juli ya, jadi baru beberapa hari yang lalu ya, 2026 di Kadin Indonesia. Itu suratnya diangkat sama kuasa hukum penggugat di sidang tadi, sehingga itu menunjukkan ini kok Kadin Indonesia ya baru sekarang gitu ada itikat baik untuk rekonsiliasi. Kenapa tidak sejak mediasi? Mediasi kan seolah-olah tidak butuh untuk rekonsiliasi sampai dengan deadlock. Tapi setelah berjalan sidang sampai sidang saksi ini kok baru mengundang ya. Jadi saya indikasinya apa takut kalah apa bagaimana ini gitu ya. Ini yang harus kita cermati ya. Tapi kalau hakim kan bijak ya, silakan diangkat apapun kan gitu ya. Dan seharusnya yang memberitahukan itu pengundang memberitahukan kepada hakim, bukan malah kuasa penggugat mendapatkan bocoran dari surat undangan tersebut ya. Itu ya, yang kedua. Jadi ada beberapa hal. Yang ketiga juga filosofi hukum ya, tergugat dan penggugat ini kelihatan banget ini. Kalau penggugat dia selalu berpijak kepada ADRT dan peraturan organisasi ya. Namun tergugat selalu berpijak pada kekuasaan seorang ketua umum Kadin Indonesia ya, dan turunannya. Nah, sementara filosofi hukumnya kan kita sudah tahu ya. Kalau di Kadin itu hierarkinya adalah yang tertinggi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Bahkan ketua umum juga amanahnya menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ demarkasi hukumnya ya. Ini terlihat nih jelas. Jadi menurut saya secara filosofi hukum lebih kuat penggugat ini ya. Ini penilaian saja karena kan nanti yang mutusin hakim ya. Itu ya. Nah,
Kemudian yang keempat ya terkait itu apa pemilihan undangan ya. Kan undangan itu ada dua, ada undangan ke Muprov Kadin Bogor, ada undangan ke Muprov Kadin Jabar ya di Kota Bandung. Ya. Nah, Pak Nizar Sungkar, Pak Rajab ya, penggugat, Pak Mulyadi penggugat, itu kenapa pilih di Kadin Kota Bandung untuk Muprovnya? Karena jelas waktu tempatnya jelas. Kalau yang Muprov Bogor ini terangkat di persidangan, undangannya ada tapi tempatnya tidak ada. Itu tuh malam sebelum besoknya itu terjadi Muprov di Kota Bogor, cuman ada Kota Bogor tapi alamat tempatnya nggak ada. Ini kan aneh ya, seperti begini. Bahkan kan harusnya kalau menurut anggaran dasar anggaran rumah tangga 7 hari sebelum Muprov itu undangan itu sudah harus pasti waktu dan tempat itu. Nah ini ya, jadi sekali lagi ini juga sangat menjadi perhatian di sidang tadi dan hakim pasti menilai ini kan itu kan. Nah kemudian juga yang kelima dari saksi dari Kota Bogor ya, saudara Denny ya, itu memperlihatkan foto-foto ya bahwa di sidang Muprov Bogor ini banyak preman ya, di arena Muprov itu ya. Jadi bukan peserta, fotonya itu terindikasi adalah ormas Gibas ya gitu ya. Dan yang terangkat juga oleh saudara ini yang nyuruh ngumpul ormas itu adalah saudara Almer Faik Rusdi ya gitu, dan memberikan pin ya Kadin, terus juga kemeja putih dan totopong putih, jadi seragamin. Ini lucu ya, masa sekelas Muprov Kadin Jabar ya pesertanya malah ormas ya, ya yang harus disikapi, diwaspadai oleh semua kader Kadin Jawa Barat, dan sekarang sudah ranahnya di ranah hukum ya, pengadilan, biar hakim nanti yang menilai, dan semuanya nanti harus patsun terhadap keputusan hakim. Tuh yang kelima. Terus yang terakhir nih ya, Pak Zulkifli Muhammad Adam yang selaku organizing komite pelaksana, ketua pelaksana Muprov ya ke-8 Kadin Jabar ini, itu milihnya juga sama ya, itu milih hadir di Muprov Kota Bandung, melaksanakan Muprov Kota Bandung, bukan Muprov Kota Bogor. Karena ya ini kejelasan surat karet teker juga, ini penutupnya sebagai penutup pandangan saya. Surat karet teker yang sah itu adalah Pak Agung Suryama ya. Karena kalau surat keputusan karet tekernya saudara Tovan ini goib, tidak disosialisasikan kepada para peserta Muprov. Apakah seperti ini ya gitu ya, mengelola organisasi Kadin yang ADRT-nya itu adalah Kepres, dan pendirian Kadin itu undang-undang. Jadi sekali lagi ini menjadi perhatian kita semua. Sidang kali ini kita berharap nanti hakim memutuskan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah. Itu saja mungkin pandangan saya ya selaku senior Kadin Jabar ini, agar semua kader Kadin seluruh Jawa Barat memahaminya ya, secara saksama, secara sungguh-sungguh. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.